Shalom, selamat pagi, selamat kita bersekutu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi saya rindu pada kesempatan pagi ini untuk melihat Bapak itu bersukacita atau tidak, sulit pada kesempatan pagi karena tertutup dengan masker-masker. Saya rindu bahwa ada sukacita ketika kita mau angkat Tuhan kepada Tuhan. Tunjukkan sukacita itu pada Tuhan dan beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan masuki hadiratnya dengan membawa persembahan yang terindah bagi Tuhan. Haleluya. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkanku Tuhan, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. kuasa darah-Mu, Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. menjadi ciptaan Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan iman dan percaya untuk memuji Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Biar pujian Tuhan, Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkanku Tuhan, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. amin Yesus. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kuasa darah-Mu, amin. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu
Di pagi hari yang indah ini yang Kau sudah masih berikan dalam kehidupan kami boleh ada, kami mau siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan, Roh Kudus yang akan mengurapinya. Bahkan kami semua seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang sudah hadir maupun dalam persiapan perjalanan, Tuhan hentar mereka ke tempat ini bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mulaikan ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bisa tetap bangkit berdiri untuk bersorak bagi Tuhan. Kita masuki hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Amin. Yes. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masih berbangga dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia di sana. Saat hati bersyukur dan jiwamu bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hari dalam pujian-Mu. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
you. He's so good to me. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you. Sekali lagi, Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang mulia. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita akan persiapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Jesus. Telah buktikan Amin. cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Amin Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, terimalah penyembahan kami. Biarlah itu menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, kami minta Roh Kudus mengajar kami, membentuk kami, menuntun kami, dan memberkati kami lewat firman. Siapkan hati kami semua, Roh Kudus lawat kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan
Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang kekasih, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua, selamat berjumpa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, nama saya Pendeta Daniel Ronda. Saya dari Jakarta dan saya adalah seorang dosen teologi, pembina yayasan di tempat di STT Jeffrey Makassar, di tempat saya mengajar, menjadi rektor dan sekarang jadi pembina yayasan. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Mukoy bersama Ibu, Om dan Tante yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sekian kalinya datang kembali ke Pare melayani di tempat ini. Dan beliau juga adalah alumni dari sekolah di mana beliau kakak kelas saya dan sekarang beliau sangat setia melayani. Sungguh kesetiaan Tuhan itu luar biasa ditunjukkan bagaimana pelayanan Tuhan berkembang di tempat ini. Dan terima kasih pada tim pemuji yang sudah melayani dengan luar biasa. Di masa pandemi ini belum pernah kita melihat dalam sejarah begitu panjang. Dan kita tidak tahu kapan berakhir COVID ini. Dan saya lihat di gereja semua orang dengan wajah baru, yaitu bermasker. Jika tidak kelihatan senyumnya dan ekspresinya, tetapi Tuhan tahu hati kita. Tapi sebagiannya lagi ada sedang di rumah menyaksikan acara dan mengikuti ibadah di rumah. Hari ini kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Karena begitu panjangnya, maka seringkali kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi? Kita mau belajar sekarang bagaimana kita tetap tegar di tengah pandemi ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Kalau saya mengajak kita pertama membaca ayat yang kedua sampai yang ke-6, 7 sampai 10 bicara tentang berkat. Kita melihat pengajaran Tuhan dalam pasal 8 ayat 2 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak dikenal, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Saya mau mengajak kita melihat tentang bagaimana kita tetap tegar di tengah pandemi ini. Di abad ke-16 ada seorang pendeta reformasi yang terkenal namanya Bapak Martin Luther. Pada waktu terjadi pandemi yang sama, mungkin bukan pandemi COVID namanya, melanda Eropa. Dalam berapa bulan ratusan ribu orang meninggal dan dipanggil Tuhan. Jemaat pada bertanya kepada Bapak Pendeta yang luar biasa ini. Dia berkata, mengapa Tuhan mengizinkan ada pandemi melanda Eropa? Mengapa? Bapak Martin Luther berkata dalam tulisannya yang panjang, ada satu kutipan yang saya tertarik dengan statementnya. Ini adalah alien work of God. Dalam tanda petik maksudnya. Pekerjaan Tuhan yang asing yang tidak dimengerti oleh manusia. Tetapi hanya Allah yang tahu. Di balik semua rencana, di
balik semua peristiwa itu. Oleh sebab itu kita mau hari ini belajar bagaimana mengapa Tuhan mau kita terus tetap tegar di tengah-tengah masa pandemi ini. Kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita kuat. Sekarang bagaimana kita tetap lagi belajar tentang tetap tegar di masa-masa pandemi ini. Kalau kita melihat bangsa Israel di dalam ayat yang kedua, maka kita melihat bangsa Israel adalah cerminan, gambaran daripada perjalanan orang Kristen. Sebagaimana Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan itu, sampai kepada Kanaan, di Yerusalem. Kanaan yang penuh susu dan madunya, mereka harus melewati padang gurun. Demikian juga kehidupan Kristen. Kita sudah dilepaskan dari budak perbudakan dosa. Tapi sebelum kita mencapai Yerusalem baru yang penuh kemuliaan itu, maka kita akan melewati padang gurun kehidupan. Nah, bagaimana Israel melewatinya? Kalau kita melihat ayat yang kedua, dikatakan di situ, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang engkau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Saudaraku, bagi Bapak Ibu yang mempelajari Alkitab akan mengerti, untuk dari Gunung Sinai ke Kanaan Israel, kalau jalan kaki, para penafsir mengatakan 14 hari. Kalau dengan keluarga mungkin dibutuhkan 1 bulan. Kalau dengan bangsa mungkin dibutuhkan, karena membutuhkan settlement, penyesuaian dan perumahan dan sebagainya dengan sistem kemasyarakatan, mungkin dibutuhkan 1-2 tahun. Tetapi ini 40 tahun. Mengapa begitu panjang? Mereka harus melewati padang gurun, wandering, berputar-putar di padang gurun. Saudaraku yang kekasih, kita bingung mengapa sampai 40 tahun. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa itu dilakukan atas kehendak Tuhan, the will of God. Lalu kita belajar tentang apa arti kehendak Tuhan, adalah semua sifat-sifat Allah, mulai dari kemahakuasaan, kebaikan dan kesetiaannya, ditunjukkan kepada manusia dengan cara Tuhan sendiri, bukan dengan cara kita. Itu yang dimaksud dengan the will of God. Dia punya rencana, sifat-sifatnya ya dan amin. Dia maha baik, maha setia, maha kasih. Tetapi dia mau menunjukkan semuanya dengan cara dia. Dan kita dalam perjalanan hidup kita, tugas kita mencari tuntunan daripada kehendak Tuhan itu. Itulah pelajaran pertama mengapa kita harus tetap tegar di dalam masa pandemi ini. Karena Tuhan mau kita belajar kebenaran yang mengizinkan masalah itu atas kehendak Tuhan. Saudara, saya ingin menyederhanakan ini dengan sebuah cerita. Cerita yang pasti, cerita benar. Tahun 2019, dalam perjalanan saya traveling ke seluruh Indonesia, baik perkunjungan, KKR maupun seminar, saya berjumpa dengan jemaat kami. Lalu dia minta doa. Pak Pendeta, saya minta doa. Saya mau maju sebagai calon gubernur di sebuah provinsi. Saya katakan saya berdoa. Berdoa. Lalu bukan hanya berdoa, saya minta izin untuk share. Saya minta fotonya. Saya membuat WA khusus untuk mendoakan, untuk men-sharingkan supaya di kelompok-kelompok doa, di persekutuan-persekutuan doa di seluruh Indonesia mulai mendoakan kader kita, jemaat kita, supaya dia bisa menjadi gubernur. Berbulan-bulan kita doakan. Tiba di hari pemilihan, ternyata apa yang terjadi? Dia tidak terpilih menjadi gubernur.
saya tidak mendapat kabar. Sampai 2019 saya ke sana lagi dalam pelayanan. Lalu saya katakan kepada Bapak Gembala, saya mau ketemu dia. Lalu kita arrange bertemu. Dari jam 6 sore kami bertemu, ngobrol sampai panjang malam. Dia bercerita bagaimana kegagalan dia, bagaimana modalnya habis, yang paling menyedihkan orang-orang di sekitarnya meninggalkan dia, seperti tidak kenal lagi. Tapi dalam kepedihan, dalam tantangan, saya menguatkan, kami berdiskusi terus dengan firman, mencari pimpinan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Saya katakan, saya sudah berjuang berdoa, tapi saya tahu Tuhan sedang punya rencana besar untuk Bapak. Kami berdoa, habis Bible study, membuka Alkitab tentu berbicara, sambil di tengahnya saya buka Alkitab, berdiskusi, dan kami banyak bicara. Tapi dia bilang begini, walaupun saya tidak mengerti rencana dan kehendak Tuhan, saya tetap akan setia mengabarkan Injil. Lembaga pelayanan misi yang kami bangun di pedalaman, saya akan terus lanjutkan. Terima kasih. Bapak kecewa, Bapak ditinggalkan, tapi Tuhan pasti punya rencana. Itu bulan Mei, saya panjang bicara 4 jam. Bulan Juli dia memberi kabar bahwa pemimpin sebuah partai di Jakarta meminta dia menjadi ketua partai politik di provinsi. Bulan Oktober saya ditelepon lagi, Pak, ada berita sukacita. Ada apa? Pak Jokowi menelpon saya. Semua orang pada waktu itu suka ditelepon Pak Jokowi. Saya tidak pernah ditelepon karena memang tidak dikenal. Tapi Pak Jokowi menelpon dia dan mengangkat dia sebagai wakil menteri. Dia bersuka cita. Dia berkata, kegagalan saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika saya gagal, saya tetap tegar dan mencari pimpinan Tuhan dan tetap melayani. Maka Tuhan mengangkat saya ke tempat yang lebih tinggi. Karena saya tahu di dalam goncangan saya tetap harus bertahan di dalam Tuhan. Ada amin saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Hari ini mungkin saudara dibuat susah kelihatannya oleh pekerjaan saudara, masa depan saudara, bisnis saudara, rumah tangga kita. Tapi kita harus tetap tegar. Cari kehendaknya. Belajar dari firman-Nya. Cari dia, datang ke tempat ini, menyembah dia, beri pelayanan yang terbaik. Tetap tegar. Karena pada waktunya dia akan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Semua peristiwa ada dalam kontrol Tuhan untuk membentuk kita menjadi biji mata Tuhan yang berharga. Jadi kita tidak boleh menyerah. Saya tidak tahu bagaimana bangsa Israel waktu dikatakan 40 tahun itu atas kehendak Tuhan. Saya yakin itu bukan yang sesuatu yang mudah bagi dia untuk lewati. Tapi hari ini mereka menjadi biji mata Tuhan. Bangsa itu menerima privilege khusus, keistimewaan khusus sebagai biji mata Tuhan. Hari ini kita pun mau menerima berkat yang sama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita melihat ayat yang kedua bagian selanjutnya, setelah Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Mengapa kita harus tetap tegar, saudara? Karena dalam masa pandemi ini Tuhan mengajar kita untuk rendah hati. Apa maksudnya? Kenapa dia membentuk karakter kita untuk menjadi rendah hati? Karena sifat-sifat Allah yang begitu dahsyat itu, kebaikan, kemurahan, Yehova Jireh, Roy, pemelihara, gembala, kasih, dan semua sifat-sifat Allah hanya bisa diterima oleh mereka yang memiliki hati yang rendah.
hati yang humble, hati yang memiliki humility, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia adalah orang, kalau orang rendah hati itu orang akan seperti Tuhan akan membesarkan dia punya wadah untuk menerima shower of blessing. Hujan berkat itu, tampungannya akan menjadi luas semakin dia hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ayat yang ke berikutnya, di mana ayat yang ketiga dikatakan, dielaborasi maksudnya kerendahan hati. Jadi ia merendahkan hatimu supaya membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang tidak juga dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini rahasia besar sekali. Tuhan mengizinkan engkau lapar supaya engkau rendah hati. Apa maksudnya Bapak Ibu yang kekasih? Karena bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka sudah dibentuk oleh Tuhan dalam bilangan. Mereka sudah dibekali dengan bagaimana melayani di kemah suci, kesucian dan kekudusan dan merayakan Paskah pada pasal 9 dan pasal 10 bilangan. Tapi begitu mereka masuk ke pasal 11, Bapak Ibu baca pasal 11 bilangan, ada orang-orang bajingan. Ayat 5 dikatakan, pasal 11 ayat 5. Oh, begitu mempengaruhi mereka dengan nafsu rakusnya, membuat bangsa Israel lupa dengan roti mana yang datang itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih? Mereka ingat akan makanan-makanan yang enak-enak di Mesir. Mereka ingat akan semua itu. Dan mereka tidak menghargai berkat Tuhan, roti mana itu. Yang spesial, menu dari sorga. Menu dari sorga berupa roti sorgawi. Yang tiap hari mereka pungut. Mereka nikmati, mereka makan tanpa harus bekerja dengan keras. Tinggal mengambilnya, mengumpulkannya dan menikmatinya. Tapi apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut karena nafsu mereka, nafsu rakus mereka. Tuhan memberikan mereka daging puyuh, burung puyuh, tapi mereka sudah dipengaruhi oleh nafsu. Kalau kita melihat kitab Bilangan, ada 7 pemberontakan yang dilakukan, baik oleh rakyat sampai pada pemimpin. Mulai dari makan, minum, dan hal-hal yang bersifat kepemimpinan. Semua itu membuat bangsa Israel harus melewati 40 tahun. Supaya bangsa Israel ingat, engkau harus lewat ini untuk menerima tanah Kanaan yang penuh berkat. Engkau harus rendah hatimu. Itu yang Tuhan sedang bentuk. Mana dari sorga pun engkau tidak hargai. Sekarang harus kami bentuk engkau. Dan di dalam perjanjian baru mana roti itu adalah Yesus. Yohanes 6:35. Akulah roti hidup. Apa pelajarannya Bapak Ibu Saudara? Tuhan mau dalam masa-masa padang gurun ini, ketika kelihatannya gersang, pendapatan menurun, ekonomi dalam keadaan sulit, kita was-was dengan penyakit, dan seterusnya. Kita ingat, Tuhan mau kita ingat akan roti hidup, yaitu Yesus. Rendahkan hatimu, datanglah kepadaku, bersekutulah. Jangan dengan kekuatanmu engkau hadapi hidup ini, datang dengan aku. Sehingga kalau kita melihat ayat yang berikutnya, ayat 4, kalau engkau datang kepadaku, pakaianmu tidak akan buruk, kakimu tidak akan bengkak, dan karena kamu adalah anak. Semua ini Tuhan izinkan, tetapi Tuhan mau kerendahan hati. Saya elaborasi dengan cerita yang saya layani satu orang pengusaha yang saya kenal baik, anak Tuhan yang begitu luar biasa.
Tapi pandemi ini membuat usahanya berantakan. Lalu dia telepon saya. Dia berkata, "Pak, saya mau minta didoakan. Apakah Tuhan menjawab doa?" Saya bilang, "Iya." Lalu dia tanya, "Apakah kalau Bapak berdoa Tuhan jawab?" Saya tahu maksudnya. Dia pasti punya masalah ini. Saya katakan, "Ya, 30 tahun saya melayani pelayanan doa. Banyak perkara-perkara besar terjadi. Tuhan menjawab doa. Sekarang doakan saya, Pak. Saya punya usaha berantakan akibat pandemi." Baik. Saya berdoa. 3 minggu kemudian kami ber-WA lalu dia berkata, "Pak, kayaknya doa belum terjawab. Tidak ada jawaban." Saya menelpon dia, lakukan video call, lalu kami bercakap-cakap. Saya selalu dalam percakapan itu sebelum berdoa menaruh ayat firman Tuhan dan seterusnya. Kami belajar. Dia mengatakan, "Mengapa ada penderitaan?" Lalu saya tanya, "Apa maksud Bapak dengan penderitaan?" Dia cerita, "Saya gagal berlibur ke Eropa." Saya bilang, "Wow, itu namanya penderitaan. Gagal berlibur ke Eropa namanya penderitaan." Saya ceritakan. Singkat cerita, dia mulai terbuka wawasan. Kami banyak bercakap. Saya tanya omsetnya. Wah, masih di atas. Lalu saya katakan kepada dia, daripada Bapak memikirkan yang turun, sekarang coba lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Berkat Tuhan apa yang Bapak Ibu dapat, Bapak dapat. Saya mau tanya tentang kesehatan. Dia mulai tercenung. Apa maksudnya? Bagaimana dengan kesehatan Bapak di masa pandemi ini setelah 3 bulan? Dia bilang, "Oh iya ya, saya ternyata nggak pernah ke dokter lagi. Saya sekarang belajar ramu-ramuan, vitamin dan semuanya. Mana saya lebih sehat?" Tiap 2 minggu karena tekanan dagang, tekanan usaha, tiap 2 minggu ke dokter. Sekarang sudah 3 bulan ini lebih fit. Relasi dengan keluarga, dengan anak dan semuanya, wah bagus sekali. Dan banyak waktu untuk bercakap dan seterusnya. Luar biasa. Berkat Tuhan yang luar biasa terjadi. Saya bilang, count your blessing. Coba hitung berkat-berkat yang terjadi dalam masa pandemi. Dia mulai bersyukur, mulai syukur. Rendahkan hatimu, cari dia. Jangan langsung minta Pak Pendeta doakan, omset naik. Kalau enggak omset naik, langsung bilang, "Wah, ini salahnya Pak Pendeta, kurang sakti." Tapi sekarang Tuhan mau kasih rendah dulu. Bapak punya hati. Akhirnya dia mulai mengucap syukur. 2 hari yang lalu, kemarin kalau tidak salah, dia menghubungi saya. Dia menelpon. Dia berkata, "Pak, kapan bisa ke rumah Bible Study lagi dan doa?" Kenapa? Saya merasa diberkati dalam masa pandemi ini. Memang sekarang perlahan naik usaha saya. Tapi saya ada sukacita, ada berkat, tidak berkekurangan. Saya bisa membantu pelayanan, memberikan dukungan bagi anak bencana alam, mendukung pelayanan gereja, mendukung hamba-hamba Tuhan. Wah, luar biasa. Saya katakan, tunggu pandemi berakhir, kita akan Bible Study rutin. Dia minta saya secara khusus mengajar dia lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kita rendah hati, melihat peristiwa pandemi dalam masa yang berat ini, ternyata Tuhan bekerja dengan cara yang alien, cara yang mungkin tidak biasa menurut pandangan kita. Tetapi Tuhan bekerja, tinggal mata rohani kita melihatnya, bahwa semua yang diperbuat Tuhan itu baik adanya. Ada amin, saudara. Kita sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Semua yang dia buat itu baik adanya. Tinggal mata rohani kita melihat tidak. Dia sedang bekerja dengan cara. Diperlukan kerendahan hati untuk melihat Tuhan bekerja. Israel tidak mampu melihat roti surgawi itu.
Kalau dia mampu melihatnya dan dia bersyukur, terima kasih Tuhan, mungkin akan didatangkan lagi makanan yang lebih luar biasa lagi. Tapi surgawi, dia tidak mampu melihatnya dengan mata rohani. Congkak, dia berkata kami lebih hebat, lebih baik kami kalau di Mesir sana. Sombong. Tuhan mau hari ini merendahkan hati kita, dan itu akan membuat wadahnya makin besar. Ketika hujan berkat turun, pandemi berakhir, kitalah orang-orang yang paling dulu menerima curahan berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yang ketiga, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, mengapa Tuhan mau kita tetap tegar di masa-masa pandemi ini. Lalu kita melihat ayat yang kedua bagian terakhir, dikatakan di situ, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? You hold, berpegang enggak? Ke gereja, mungkin rutin saudara lakukan. Tetapi memegang dan melakukan firman Tuhan ada satu hal yang lain. Boleh jadi saudara tinggalkan tempat ini, lupa apa yang Tuhan bicara. Karena saudara mengatakan saya sudah melakukan kewajiban saya sebagai orang Kristen. Ingat, datang ke tempat ini adalah berkat. Roh Kudus tuntun saudara untuk datang dan saudara menerima berkat Tuhan. Tetapi Tuhan mau juga terintegrasi ketika keluar dari tempat ini, saudara memegang firman Tuhan dan berkata, Tuhan aku mau lakukan. Dan ketika saudara memegangnya dan mengikutinya, maka berkat Tuhan akan menjadi bagian saudara dalam kehidupan saudara. Bangsa Israel diberi 10 hukum, diberikan perintah Tuhan, mereka mengiyakan dan amenkan. Tapi mereka ketika keluar, mereka melakukan hal yang paradoks. Bilangan pasal 1 sampai pasal 9 sampai 10 rohani sekali Israel. Bait suci dibangun, taat, semua dia taat. 9, 10 semua taat, disuruh merayakan Paskah, taat. Tapi pasal 11 langsung bersungut-sungut, langsung komplain, langsung marah. Jangan-jangan saudara pun mendengar berita-berita yang indah dari firman Tuhan di tempat ini dan saudara mengaminkan. Begitu keluar dari sini, tiba di rumah saudara marah sama Tuhan, bersungut-sungut dengan orang di sekitar saudara. Engkau tidak hold firman Tuhan, engkau tidak pegang firman Tuhan. Saya berharap engkau tidak seperti bangsa Israel. Engkau ada di lain Allah untuk menerima berkat. Begitu keluar, pegang, lakukan dan jalankan. Itulah integrasi kebenaran firman Tuhan yang saudara hidupi dan saya. Saudara harus hidupi bersama saya dan saudara. Itu sebabnya mari kita lihat Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Apa yang menjadi berkat ketika kita mampu tetap tegar di tengah perjalanan padang pasir, padang gurun yang berat ini. Ayat 7 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri yang dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik diberikannya kepadamu itu. Oh, janji yang luar biasa. Bapak Ibu ke Israel hari ini, mereka punya pertanian yang terbaik di dunia. Kalau kita sempat mandi di Laut Mati, waduh, itu garamnya mahal sekali. Kalau sudah jadi kosmetik mahal sekali, berapa puluh dolar. Kelihatannya murah-murah, $20-30 kita ambil, waktu kita kali dengan rupiah mahal sekali. Hanya garamnya paling mahal. Luar biasa berkat Tuhan. Tapi ini diterima bagi mereka yang tetap tegar di tengah-tengah kesulitan kehidupan. Ini Bapak Ibu harus lihat secara rohani.
hanya gambaran tentang Kanaan, tapi gambaran tentang berkat Tuhan yang ada pada kita jauh lebih besar daripada apa yang ada di sini. Kiranya Tuhan memberkati saudara di dalam masa-masa yang berat ini, dalam masa-masa pandemi ini, agar terus mengandalkan Tuhan, tahu rencananya, dan rendah hati, pegang terus kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita mengangkat pujian saat ku tak melihat jalan. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan saat jalan. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun telah ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan sekali lagi, saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun telah ku pegang janjimu. Hanya padamu. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku Katakan, hatiku percaya. Tuhan, kami tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan kami. Hari ini Tuhan, Engkau meminta kami untuk tetap tegar di tengah perjalanan kami yang berat ini. Karena Tuhan mau membentuk kami. Biarlah kami melihat rencana-Mu di tengah-tengah perjalanan yang berat ini. Bentuk hati kami menjadi hati yang rendah. Dan biarkan Tuhan kami sungguh-sungguh memegang kebenaran firman Tuhan itu walaupun terasa berat. Karena kami percaya kami akan menyaksikan berkat-berkat, hujan berkat atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami, atas kesehatan kami, atas masa depan dan studi kami. Kasih setia Tuhan akan bekerja. Lawat saudara-saudara kami hari ini dengan segala tantangannya, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini. Lawat Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus menjamah kami, membentuk kami, memulihkan dan memperbaharui kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah berkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengikuti perjamuan Asa yang Kudus. Kiranya firman Tuhan yang sudah memberkati kita, kita akan datang sekarang di hadapan Tuhan, menikmati tubuh dan darah Yesus. Dia sudah mati untuk setiap dosa-dosa kita. Saya jemput, mari kita bangkit berdiri.
Kita mempersiapkan salibnya. Salibnya, salibnya, dosa kita disucikan oleh Tuhan. Darah Yesus berkuasa. Mari kita siapkan diri kita mengikuti perjamuan yang kudus yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, merupakan satu peringatan kita ingat akan Tuhan. Berapa banyak kali saya katakan, Tuhan, kami bukan hanya ingat kepadamu dalam perjamuan kudus, tapi kami mengasihi mencintai Engkau karena Engkau sudah mati ganti dosa-dosa kami. Mari kita mengangkat tubuh dari Tuhan, kita akan nikmati tubuh dari Tuhan. Kita menjadi satu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan makan tubuhmu. Haleluya. Mari kita siapkan diri kita. Kita mengangkat cawan yang berisi darah Yesus. Di sini kalau saudara punya iman, di sini ada kuasa kesembuhan. Di sini ada kuasa yang memberikan penghiburan, memberikan berkat, memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Asal kita mau merendahkan diri kita, mau ikut jalannya Tuhan, seperti firman Allah sudah katakan buat kita. Dalam nama Yesus, mari kita akan nikmati darah Tuhan. Makasih buat tubuhmu, makasih buat darahmu. Terima kasih Tuhan, istimewa firman-Mu yang merupakan bekal dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Diumumkan ibadah-ibadah berjalan seperti biasa. Ibadah wanita yang hari Selasa ditarik menjadi hari Senin karena itu ada ibadah KKR pendalaman Alkitab dilayani oleh pendeta Dr. Daniel Ronda, dan ini karena kita harus jaga jarak dan hanya satu ibadah, jadi yang diundang adalah pelayan suami istri, guru-guru sekolah minggu, dan kaum wanita ya, yang lain bantu dalam doa, dan ada online-nya nanti ya, jadi besok nanti dibuatkan juga online, online-nya nanti diputar hari Selasa atau hari Rabu nanti diberitahu ya, jadi besok kita ibadah. Kemudian minggu depan seperti biasa lagi ada 4 kali ibadah ya. Kita berdoa, kita tetap ya menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan ya. Dan karena kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir, tapi kita tahu Tuhan pasti menolong kita. Atas nama Sidang Jumat kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Pendeta Daniel Ronda yang dari Jakarta yang sudah melayani kita pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Indah rencana-Mu Tuhan, dan Pendeta Daniel Ronda akan menyampaikan doa berkat buat kita. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku, ku tak tahu
Tuhan, terimalah penyembahan kami. Biarlah itu berbau harum di hadapan-Mu, dan lawatlah kami sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami mau menerima berkat. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan arahkanlah hatimu dan bentangkanlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Adalah kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, kuasa, kepenuhan dan pimpinan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara dalam kehidupan hari lepas hari, dalam pekerjaan, studi, keluarga, beri kelimpahan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan ke Tuhan. Tuhan memberkati.